dan juga Ketua Tim Pemenang Kelurahan Prailiu. Dalam hal ini kita yang hari saat ini adalah dari Kalu dan Padadita. Dan izinkan saya tidak menyebut satu persatu lagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di tenda ini. Saya sangat menghargai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya rasa malam ini kita yang hadir di dalam tenda ini berada dalam suasana sukacita. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir di sini datang karena memang mencintai kedua calon kita dari hati nurani yang terdalam. Oleh sebab itu, saya mau nyatakan kepada kita bahwa satu suara dari Bapak Ibu sekalian sangat berharga. Satu suara dari Bapak Ibu sekalian sangat menentukan kemenangan paket kita. Oleh sebab itu, berikanlah penghargaan yang pantas atas suara-suara Bapak Ibu sekalian. Karena saya yakin kita yang hadir di sini pasti akan memilih paket kita. Karena mencintai paket ini. Dan oleh sebab itu saya mohon izin untuk berbicara sedikit dengan data. Karena tanpa data orang bilang kita bohong. Tapi kalau kita berbicara dengan data, siapapun dia, mari kita beradu argumentasi. Bagi saya Bapak Gideon memimpin selama 13 tahun lebih 13 setengah. 12 Dan setengah. ketika Bapak Gideon memimpin dalam 3 tahun setengah, beliau maju lagi dan terpilih. Apakah itu tidak menjadi pembuktian bagi kita bahwa Pak Gideon telah berbuat membangun daerah ini sehingga dipercaya lagi oleh masyarakat ketika dia maju untuk yang kedua kali. Dan setelah itu Bapak Gideon maju lagi dengan Bapak Umbulili. Terbukti, fakta menunjukkan terpilih lagi. Jadi kalau orang berbicara Bapak Gideon tidak berbuat apa-apa, kenapa diberikan kepercayaan sampai 2 kali Bapak Gideon maju? Bagi saya itu pembuktian bahwa Bapak Gideon memang dinilai oleh masyarakat Sumba Timur bisa membangun daerah ini dengan baik. Data membuktikan dari sektor kesehatan 24 puskesmas dibangun masanya Pak Gideon dengan kondisi yang sekarang ini. Fasilitasnya sangat lengkap. Rumah sakit umum, siapa yang bangun sampai saat ini terbukti fasilitasnya sangat lengkap. Berapa banyak atau panjang jalan yang dibangun masanya Pak Gideon? Bapak Gideon. Berapa irigasi bendungan yang dibangun masa Bapak Gideon? Berapa jaringan air bersih yang dibangun saat Bapak Gideon? Bapak Gideon membangun yang namanya sekolah keperawatan sehingga saat ini banyak tenaga-tenaga kesehatan kita. Masanya Bapak Gideon juga universitas kita ini proses hibah tanahnya dilakukan oleh Pak Gideon sehingga kita bisa membangun gedung dan anak-anak kita bersekolah di situ, kuliah di situ. Dan saya bukti bahwa Sumba Timur bisa mencapai penilaian wajar tanpa pengujian adalah pada saat Bapak Gideon. Saat itu saya sebagai kabak perlengkapan. Gas. Kita mendapat penilaian disclaimer. Secara bertahap kita maju ke wajar dengan penilaian. Dan yang menjadi faktor yang sangat menentukan saat itu adalah persoalan aset kita. Aset kita tidak dinilai tidak wajar.
Karena banyak aset-aset kita yang sejak kabupaten ini dibangun masih tercatat menjadi aset pembangunan daerah. Tapi tidak ada lagi. Ada 100 lebih miliar tanah kita yang masih tercatat menjadi aset daerah, tapi tidak ada lagi. Banyak aset kita yang sudah dihibahkan ke sekolah-sekolah swasta. Tapi masanya Pak Gideon kita selesaikan itu. Dan akhirnya nilai aset kita diyakini kebenarannya, dan saat itulah kita mendapatkan WTP. Dan kalau saat ini kita mendapatkan WTP lagi, karena sudah dibenahi oleh Bapak Gideon, baik dari pengelola asetnya maupun pengelola keuangan daerahnya. Jadi kalau ada orang yang bilang Bapak Gideon tidak berbuat apa-apa, itu orang yang hanya jadi penonton, bukan pelaku. Dan saya sebagai pensiunan PNS, saya sangat kecewa dengan beberapa saudara kita yang menjadi pelaku tapi tidak berani berbicara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau gambarkan kepada kita semua. Minta maaf agak panjang ya, saya memang sudah lama ingin menyampaikan ini. Kita di Sumba Timur ini ada 175.000 lebih masyarakat yang umur di atas 15 tahun. Tapi ada 141 lebih yang angkatan kerja. Tapi di dalam 141 ribu lebih itu ada 88.800 lebih adalah sebagai petani, peternak, dan nelayan. Oke, guys. Macam-macam. Tapi dari 88.000 lebih itu, pendidikan buta huruf SD, SMP, dan SMA ada 83% lebih. Ya, benar. Buta huruf. Jadi kalau kita punya masyarakat punya kapasitas untuk produktif sangat rendah, memang kondisinya seperti itu Bapak Mulili dan Bapak Jonathan Hani. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Lalu petani kita yang 88.000 lebih itu ditambah dengan peternak dan nelayannya, memiliki luas tanah pertanian lahan basah 18.000 lebih. Tapi lahan pertanian, lahan keringnya ada 445.000 lebih. 172.000 lebih hektar itu adalah lahan kering yang bisa diusahakan untuk pertanian lahan kering. Tapi hari ini kita berhadapan dengan masyarakat miskin sebanyak 175.666 orang. Artinya dari 88.000 lebih itu masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan nelayan itu sebagian besarnya masyarakat miskin. Tapi kita punya potensi lahan, baik lahan pertanian maupun lahan basah maupun lahan kering. Tapi selama ini kita tidak terlalu memberikan porsi yang anggaran yang cukup terhadap pengembangan lahan keringnya. Dan oleh sebab itu penurunan kemiskinan kita tidak signifikan, karena kemiskinan itu diukur dari pendapatan. Kalau pendapatan masyarakat kita yang 88.000 itu di bawah garis kemiskinan, ya pasti kita akan miskin terus. Dan ada 25.196 yang miskin ekstrim. Oleh sebab itu Bapak Mulili dan Bapak Jonathan Hani, Kalu dan Padadita juga memiliki potensi lahan kering. Dan masyarakat Kalu sebagiannya juga adalah pelaku ekonomi kreatif tenun ikat. Padadita juga adalah sebagai nelayan. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan
Jika setelah dilantik nanti, saya yakin pasti dilantik. Supaya kami punya masyarakat Kalu yang memiliki lahan yang cukup luas, tapi kami juga potensi sungai yang mengalir sepanjang tahun tanpa kering. Bagaimana Bapak bisa membantu kami dengan pompa air untuk kasih naik, supaya Kalu dan Padadita ini bisa menjadi sumber sayur-sayuran. Karena Kalu ini dan Padadita ada di tengah kota. Kalau dia bisa menghasilkan sayur-sayuran, saya yakin mungkin orang lebih suka datang beli di Beden daripada datang beli di pasar. Dan juga saya melihat saya punya saudara di sebelah ini bisa piara kambing yang cukup dan mendapat bantuan. Kalu juga bisa Bapak. Kalau usaha lahan keringnya sudah bisa kita galakan untuk tanaman, nanti kita tanam juga pakan ternak kambing supaya kita usaha kambing juga. Kalau bisa juga kami dikasih kesempatan untuk usaha yang namanya ikan air tawar. Karena mungkin ikan air tawar ini terlalu jauh dari kota, supaya di kota ini hampir kita sulit untuk mendapatkan ikan air tawar. Kami punya mondu di sini, ini kalau kasih air bisa berapa hektar, berapa luas untuk bikin kolam. Kasih air sedikit saja, jadikan kolam ikan air tawar itu. Nanti kami akan buat di sini tempat makan ikan bakar dari ikan air tawar. Dan juga kami berharap lewat Bapak Jonathan Haning yang cukup konsen terhadap pariwisata. Usaha tenun ikat yang kami kembangkan di Kalu dan di Padadita ini, tolong itu nanti difasilitasi. Karena memang orang yang sebagai pembeli dan menjual itu lebih mendapatkan pendapatan dibandingkan daripada mereka yang menenun. Itu yang berikut. Yang berikut, saya melihat bahwa Kalu Padadita di sebelah ini, Kamala Putih, Manu Barat, pokoknya Kalimantan Putih, terutama ini menjadi sudah dalam kawasan perkotaan. Tapi Kamala Putih itu kalau tidak ditangani secara baik, dia akan menjadi kawasan kumuh. Jadi kami berharap nanti dengan Bapak Umbu Lili sebagai orang yang memang pakar dalam pekerjaan umum, tolong nanti diperhatikan, termasuk Bapak mungkin kalau lewat hujan itu di muka lapangan Preliu itu tergenang itu tolong diperhatikan. Termasuk Padadita ini sudah dalam kawasan perkotaan, bahkan disinilah tempat hotel-hotel berbintang, tapi jalannya masih seperti ini. Bagaimana kalau orang luar datang di daerah kita dan melihat kondisinya seperti ini, ada di tengah kota, tapi jalannya seperti ini? Ini tolong menjadi perhatian, karena saya rasa Bapak Umbu Lili punya pemahaman yang cukup baik terkait dengan perkotaan. Bagaimana kita membangun Padadita ini dengan fasilitas jalan yang menunjukkan dia adalah kota. Itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Dan sedikit lagi Bapak, saya minta, saya tahu ada kode tadi. Ini saya agak terganggu juga ini. Sekarang jalan-jalan yang dibangun yang hotmiss ini bilang Bapak GBY tidak punya andil apa-apa. Supaya Bapak Ibu ikuti bahwa yang namanya dana alokasi khusus yang bisa kita manfaatkan untuk bangun jalan yang panjang ini, karena DAU kita dari APBD kita yang sekarang ini 1.280 miliar lebih, 600 lebih itu dari dana DAU, 400-nya sudah gaji, 200-nya saja yang bisa kita manfaatkan untuk semua bidang. Maka yang harus kita upayakan adalah dana DAK-nya yang dalam cukup.
yang cukup. Kalau mau berbicara data, jalan yang dorong bilang ini Tanah Rara Kawangun menuju ke sana, nasional sudah punya kebijakan, jalan itu sudah dibangun, dia harus sampai tuntas baru bisa pinta. Dan jalan yang bisa dibayar dana DAG itu adalah jalan yang terhubung dengan jalan nasional atau strategis nasional. Jadi kalau jalan itu sekarang bisa dibangun lanjut, itu sudah dimulai sejak Pak Gideon, Bapak Gideon. Termasuk yang bilang jalan Lambangaru tembus itu sudah dimulai oleh Bapak Gideon. Dasar jalan Laiwila menuju ke Kependak, ke Lulundilu, itu sudah dimulai oleh Bapak Gideon. Jadi kalau bilang Bapak Gideon tidak punya bukti, ya mungkin orang yang baru pulang dari luar negeri yang tidak mengikuti itu. Jadi saya hanya mau meluruskan itu saja. Lalu terkait dengan daerah tertinggal, katanya kita sudah keluar dari daerah tertinggal. Kalau saya bangga saja, kita setara dengan daerah berkembang Tapi setelah saya cermati evaluasi daerah tertinggal 2020 sampai 2024, tahun 2020 ada 11 kabupaten yang sudah berpotensi terentaskan. Tahun 2021 ada 7, berarti 18. Tahun 2022 ada 4. Tahun 2003 ada 3. Jadi kalau Sumba Timur keluar, apakah dia hanya masuk yang 3 di tahun 2024? Atau memang sudah dipersiapkan sejak 2020 hasil dari pembangunan sebelumnya, sehingga sudah potensi terentaskan pada tahun 2020 ada 11 kabupaten. Di tahun 2022 ada 7 kabupaten. Di tahun 2023 ada 3 kabupaten, dan di tahun 2004 4 kabupaten, dan tahun 2024 ada 3 kabupaten. Saya punya keyakinan bahwa kita sebenarnya sudah masuk mungkin pada saat yang 11 itu, atau paling tidak yang 7 itu. Sehingga ya saya rasa keberhasilan kalau kita terentaskan ini juga adalah hasil pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bapak Gideon. Jadi saya rasa ini saja beberapa hal yang memang agak mengganggu saya. Mohon maaf Bapak Gideon, agak mengganggu saya selama ini, karena saya ini sejak 1959 sudah dipegawai di masanya Bapak. Jadi saya ikuti persis. Saya 8 tahun di Bapeda, saya ikuti itu. Lalu ada yang bilang juga bahwa kita tidak punya jaringan, jaringan yang akan kita dapat dengan Gerindra di kita. Sama saja siapa yang jadi bupati. Siapa yang bilang, bos? Justru pada saat DMW David Melawadi memanfaatkan jaringan karena Gerindra, karena PDP yang berkuasa, pada tahun 2022 kita mendapatkan dana alokasi khusus 191 miliar. Itu hasil perencanaan 2021 ke 2022. Tapi setelah itu kan agak renggang sudah. Turun kita punya DU menjadi 135 miliar. Dari 191 miliar turun menjadi 135 miliar. Dan naik sedikit menjadi 147 di tahun 2024. Itu membuktikan kalau kita tidak punya jaringan yang peluang kita untuk mendapatkan dana alokasi khusus itu semuanya dapat, tapi untuk mendapatkan lebih jaringan itu yang paling penting. Jadi bagi saya sebagai orang yang sudah agak lama lah di Bapeda, saya punya keyakinan bahwa kalau paket kita yang menang, kita akan mendapatkan dukungan yang dana yang cukup besar dari pemerintah provinsi. Saya berbicara data ini. Dan akhirnya ya minta maaf saya agak panjang memang agak terus selama ini belum dapat kesempatan untuk ngomong ini.
Dan saya lanjutkan mic ini kepada saya punya mama yang kekasih untuk menyampaikan. Baiklah.